lagi bersama saya Samuel Terbaras PFM. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Bagaimana cara mengukurnya, apa sih itu mikrometer sekrup, sama fungsinya juga bagaimana. Nah, kita simak video. Ya, pertama-tama kita mulai dengan pengertian dulu. Apa sih itu jangka sorong? Nah, di sini tuh jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Nah, itu tuh akurasinya tuh kurang lebih 0,05 mm. Nah, itu nanti akan kita gunakan 0,05 mm. Juga ada yang menggunakan inci. Kalau yang pertama kita akan memulai dengan pengertiannya dulu. Apa sih itu mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup yang terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,001 mm. Itu yang akan kita gunakan. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi lagi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antara bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun menggunakan kata mikro, alat ini tidak tepat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada alat ini diambil dari bahasa Yunani mikros, yang berarti kecil, bukan skala mikro yang berarti 10⁻⁶ mm. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama itu ada anvil atau poros tetap. Nah, bagian poros ini itu tidak bergerak. Objek yang akan kita ukur kita tempelkan pada bagian anvil ini dan dijepit menggunakan spindle yang ini. Yang kedua itu ada spindle ya, yang tadi itu. Spindle itu poros yang bergeser untuk menjepitnya. Lalu ada pengunci di sini. Bagian ini digunakan untuk mengunci pergerakan dari spindle. Jadi supaya nggak berubah-ubah kita kunci pakai ini. Selanjutnya itu ada sleeve. Sleeve ini tuh bagian yang berbentuk setengah lingkaran yang ada dua skalanya. Itu ada skala utama dan skala non-nusnya. Lalu ada gimbal di sini. Ini tuh bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Lalu ada ratchet di sini. Ini untuk menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan. Jadi ini buat menggerakkan poros geser ini yang lebih pelan. Kalau yang buat lebih kencang pakai yang timbal itu tadi. Nah, lalu ada frame ini. Frame ini tuh komponen berbentuk C yang menyatukan poros dan komponen-komponen lain mikrometer sekrup. Rangka mikrometer sekrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tidak bergerak, bergeser atau berubah bentuk. Nah, kita juga ada skala non-nus di sini. Jadi kalau pada mikrometer sekrup ini ada 3 skalanya. Yang 2 tuh ada di sleeve, ada skala utama dan skala non-nus. Terus ada juga skala non-nus yang kedua, itu yang di sebelah kanan. Ya, selanjutnya kita akan mencoba mengukur menggunakan mikrometer sekrup yang kekritiannya 0,01 mm. Nah, pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk jarak pada satu bar di skala utama ini dari 0 ke yang ke bawah ini itu besar 0,5 mm. Kalau yang ke kanan ke depannya itu besar 1 mm. Jadi ke sini 0,5, ke kanan 1 mm. Nah, selanjutnya yang skala non-nus ini jarak satu bar pada skala non-nus itu menyatakan 0,01 mm. Jadi yang kita lakukan adalah menentukan skala utama lalu menambahkannya pada skala non-nus. Misalnya kita coba di sini nah di sini kita lihat skala utamanya itu tertulis 13,5 mm. Nah, pada skala non-nusnya cara menentukannya itu kita lihat yang terakhir muncul atau sejajar dengan skala utama, hampir sejajar tapi
Nah, ini yang terakhir, yaitu besar 0,02 mm. Jadi kalau ditambahkan jadi 13,5 ditambah 0,02 mm jadi 13,52 mm. Coba kita latihan lagi, kita acak saja untuk misalnya di sini kita hitung dulu skala utamanya. Yang terakhir itu 6, 7, 8,5 mm. Itu skala utamanya. Nah, skala nonusnya itu yang terakhir yang mencapai batasnya di sini. Itu yang ini, yaitu 17. Kalau skala nonus itu berarti 0,17 mm. Nah, tinggal kita tambahkan. Jadi 8,5 ditambah 0,17 mm. Jadinya 8,67. Coba kita lihat. Nah ya, benar. Jadi seperti itu teman-teman cara mengukur pada mikrometer sekut dengan ketelitian 0,01 mm. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur menggunakan mikrometer sekut. Yang kita gunakan itu ketelitiannya 0,001 mm. Nah, yang pertama harus kita ketahui itu di sini tuh ada 3 skala ya. Yang pertama ada skala utama ini, yang di sleeve ada skala utama dan skala nonius. Nah, terus di kanannya lagi ada skala nonius yang kedua. Nah, yang kita butuhkan itu ketiga skala ini untuk dijumlahkan untuk mengetahui hasil pengukurannya. Nah, pertama-tama ini dulu satu bar pada skala utama di sini itu besar 0,5 mili. Kalau pada skala nonius yang kanan ini satu bar itu mencakup 0,01 mm. Nah, baru kalau yang terakhir ini satu bar dari 0 ke bar sini itu besar 0,001 mm. Nah, kita coba mengukur. Nah, yang pertama kita ambil itu adalah yang paling kanan pada sleeve ini, yaitu ini besar 10, 11, 12. Yang terakhir itu 12, berarti 12 mili yang skala utamanya. Terus kita lihat yang masih di bawah 0 skala utama, maksudnya skala noniusnya, cara menghitungnya itu melihat dari skala utama 0-nya. Itu yang paling atas itu di sini kan, di sini itu 29, berarti 0,29 mm. Nah, selanjutnya yang terakhir skala yang ini tuh kita melihat dari kesejajarannya dengan skala noniusnya juga. Nah, di sini sejajar tuh di sini 5, berarti 0,005. Nah, kalau kita jumlahkan totalnya skala utamanya tadi 12 mili. Kalau skalanya skala nonius yang pertama itu 29 mili, yang ketiga itu 0,005 mili. Nah, jadinya totalnya jadi 12,295 mm. Nah, begitu. Sekarang kita akan mencoba ya. Nah, tapi ditutup dulu. Kita asal aja pilihnya. Misalnya berhenti di sini. Ya, misalnya di sini ya. Kita lihat dulu skala utamanya. Di sini 5. Ini 6, 7, 8. Berarti 8 mm. Nah, kita lihat skala nonius yang pertamanya. Dia berhenti di 0,26. Ini 25, ini 26, jadi 0,26 mm. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang sejajar adalah 9, berarti 0,009 mm. Kalau kita tambahkan, jadinya tadi di sini 8 mm ditambah 0,26 ditambah 9, 0,009 maksudnya, jadinya 8,269 mm. Ya, coba kita cek dulu. Ya, benar kan? 269 mm. Ya, itulah cara menggunakan mikrometer sekut dengan ketelitian 0,001 mm.
Ya mungkin itu aja video kali ini tentang bagaimana cara mengukur mikrometer sekrup dari yang ketelitiannya 0,01 mm sampai 0,001 mm. Semoga bermanfaat ya guys. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. See you guys in the next video.